Oke, selamat pagi ya. Ini di order buat Toyota Kijang Innova Reborn ya, headlamp dengan fog lamp tipe G atau tipe V, pokoknya yang reflektornya masih menggunakan halogen standar. Ya, untuk Anda yang punya tipe Venturer atau punya tipe V atau Q, headlamp bawaan pabrik sudah menggunakan proyektor, tetapi kan proyektornya tidak terang ya. Banyak yang mengeluhkan tidak terang. Nah, Anda bisa mengikuti salah satu solusi saya adalah dengan mendowngrade headlampnya menggunakan reflektor tipe G yang masih menggunakan halogen. Kenapa? Karena Anda dengan gampang atau dengan mudah untuk mengupgrade lampunya. Jika Anda mengoprek bagian proyektornya, saya bisa mengupgrade chipnya menjadi lebih terang, tetapi headlamp tersebut mesti di black. Di black itu artinya dibuka. Ya, dibuka mikanya, jadi menyebabkan ya banyak permasalahan kalau Anda sudah buka mika ya, ngembun, masuk air, tidak rapat, ini itu ya banyak permasalahannya. Nah, kalau Anda mau yang PNP, Anda bisa mendowngrade menggunakan headlamp tipe G, Anda tinggal ganti bohlamnya. Nah, ini salah satu rekomendasi bohlamnya. Merek dari bohlamnya adalah Juragan Lampu ya. Anda bisa lihat di sini mereknya adalah Juragan Lampu. Bohlam ini bersegel garansi Juragan Lampu juga, jadi ada garansinya rusak tukar baru, dan keunggulan dari bohlam ini adalah bisa diservis ya. Jadi untuk Kijang Innova Reborn tipe G langsung plug and play. Plug and play mau tipe terbaru atau tipe lama, pokoknya kalau tipe G adalah langsung plug and play. Nah, sedangkan kalau tipe V atau tipe Q atau Venturer, Anda bisa mengganti menggunakan headlamp tipe G. Ya. Nah, misalnya kalau di mobil yang tipe G yang terbaru hanya bisa mengganti di bagian misalnya cuman fog lamp-nya saja, atau bagaimana, nanti Anda bisa konsultasi ke saya untuk lebih baiknya bagaimana. Jadi jika Anda ingin lampu mobil Anda lebih terang, Anda bisa WhatsApp saya di 089826938838 ya. Nah, oke, ini untuk Kijang Innova Reborn ya. Headlampnya menggunakan H11 low beam ya, lampu dekat, karena kan lampunya terpisah, lampu dekat. Nah, LED ini adalah LED yang tinggal plug and play ya. Tinggal plug and play, tinggal colok soket. Bohlam ini real 30 watt. Bohlam ini sangat bisa diajak kerja berat. Jadi kalau Anda pemakai Toyota Innova tersebut untuk dipakai harian ya, ada orang tinggal di daerah BSD. Kalau di Jakarta ngomongnya di BSD, berarti di barat. Dia kerja di Tanjung Priuk, setiap hari pulang pergi malam ya. Mungkin macet bisa dari BSD ke Tanjung Priuk atau ke Bekasi, kerjanya dari ujung ke ujung, mungkin malam jalan bisa 2-3 jam ya. Ditambah kalau macet weekend, Anda tahu sendiri tol BSD kalau weekend malam Jumat, ya. Macetnya gila itu ya, pulang kerja. Nah, kalau setiap hari seperti itu kerja berat, nah ini LED yang saya sangat rekomendasi untuk Anda bisa pakai ya. Kenapa? Karena LED ini jujur terus terang sangat bisa diajak kerja berat ya. Bohlam ini 5500 Kelvin. Warnanya putih masih kekuningan ya. Jadi masih hujan masih oke. Kalau di atas 6000 biasanya sudah agak payah. Tetapi kan karena ini dibeli satu paket, Anda tidak perlu takut yang namanya hujan, kabut, jalanan basah, saya jamin kinclong ya, seperti itu. Bohlam ini 30 watt real ya. Real ini dalam arti 30 watt real itu jadi bohlam ini tanpa ada istilahnya ngedrop. Ngedrop itu ada banyak, wattnya tidak ngedrop, cahaya outputnya tidak ngedrop. Banyak orang salah paham ya. Banyak pedagang lain juga mendeskripsikan atau memamerkan dia menggunakan wattmeter. Wah, ini LED saya tidak ngedrop. Betul, wattnya tidak ngedrop. Itu hanya diuji sebentar. Kalau di lamaan dikit biasanya dia akan ngedrop. Kebanyakan seperti itu. Nah, ngedrop dari wattnya tidak boleh,
ngedrop dari cahayanya juga tidak boleh. Jadi ada dua hal yang penting. Nah, bohlam ini dua-duanya tidak ngedrop. Cahaya tidak ngedrop, watt juga tidak ngedrop. Ya, makanya saya bilang LED ini sangat bisa diajak kerja berat. Orang ini LED dipakai untuk truk, ya, ekspedisi, travel, saya sangat rekomendasi tipe ini. Udah jangan macam-macam dah, ya. Apalagi Anda mobilnya dipakai kerja berat. Setiap hari menggelinding, jalan malam, mungkin kalau travel dari Jakarta ke Surabaya jalan malam 8 jam continue, ya. Anda belilah tipe ini, ya. Sangat-sangat saya rekomendasi. Nah, bohlam ini 5500 Kelvin ya, putih ke kuning. Ya, warnanya seperti ini. Bayangan gelap bohlam ini hampir tidak ada. Anda bisa lihat. Tidak ada bayangan gelap, Bro, sama sekali ya. Jadi benar-benar LED ini 360 derajat. 360 derajat itu maksudnya adalah bohlamnya itu cahayanya ke segala arah, memutar ya. Kenapa bisa ada LED bayangan gelap? Karena ke bagian depan ini kosong, Nah, karena LED ini ada chipnya, jadi terbantu pembiasan ke depan dan ke belakang. Ya. Nah, ada pertanyaan juga, Pak, bohlamnya kan cuma 30 watt. Kalau diadu dengan bohlam merek si A, si B, si C yang 40 watt, yang 50 watt, nah Anda harus bandingkannya begini. Mungkin saja bohlam tersebut lebih terang, tetapi bohlam tersebut ngedrop atau tidak. Nah, itu kunci utamanya. Ya, kalau bohlam tersebut awal nyalanya 55 watt, tetapi kalau ngedropnya sampai berapa? Sampai 25, ya tentu kalau ini 30 ya menang ini 30. Nah, kalau dia ngedropnya sama 30 ya kita tinggal bandingkan cahayanya. Ya, kebanyakan LED-LED di pasaran adalah 6000 Kelvin. Bohlam ini adalah 5500 Kelvin. Kita sudah upgrade, kita sudah setting, kita sudah kalibrasi segala macam. Warnanya putih masih ke kuning-kuningan. Nah, itu merupakan ini bohlam yang salah satunya sangat dicari orang ya, 5500 Kelvin. Warnanya putih masih ada ke kuning-kuningan. Tetapi kalau yang di luaran kebanyakan 6000. 6000 sudah putih pure. Biasanya memang jalanan kering dia terang, tapi ketemu jalanan basah habis hujan atau ketemu lampu jalan yang warnanya agak kuning, udah nggak kelihatan apa-apa. Ya, biasanya begitu. Kenapa sih kok bisa begitu? Karena spektrum cahaya warna kuning itu yang spektrum cahaya warna putih itu yang terlalu, kalau ada partikel udara atau uap air di jalan atau di udara ya, itu yang menyebabkan dia nggak bisa tembus gitu loh. Makanya kalau udah di atas 6000 biasanya udah payah kalau ada hujan, jalanan basah, kena lampu jalan seperti itu ya. Nah, makanya ini bohlam 5500 Kelvin. Nah, selain itu bohlam ini bisa adjustable ya, bisa ditarik maju, didorong mundur ya, adjustable. Tapi pemasangannya adalah yang benar adalah vertikal ya. Pemasangan soket adalah tinggal colok, kalau dicolok begini nggak nyala ya tinggal balik. Seperti itu. Ini dia dirajut oleh nilon, driverless ya, tinggal colok soket. Bohlam ini juga tidak storing. Anda pernah dong mungkin dengar di forum atau dengar di mana-mana, tetapi ada juga yang nggak tahu dan nggak paham. Innova itu sebenarnya elektroniknya sudah mulai canggih ya. Karena Anda tahu sendiri mobil Toyota itu istilahnya mobil yang minim dengan yang namanya sensor. Ya, jadi istilahnya lu mau modif apapun juga dia nggak bakal ada error-error. Tetapi generasi Innova sekarang, karena mungkin udah global ya, seluruh dunia punya Innova adalah begitu. Nah, elektroniknya mulai canggih, tetapi kalau kijang-kijang zaman dulu kagak pakai elektronikan. Ya, kijang sekarang sudah elektroniknya mulai canggih, jadi agak ada misalnya kalau Anda mengganti bohlam yang tidak sesuai atau storing di mid di dashboard udah akan muncul indikator warning, silakan bawa ke dealer untuk diservis permasalahan kelistrikan. Nah, itu udah mulai canggih kalau saya bilang. Kalau zaman dulu mobil kijang kan nggak ada begitu-begituan elektronik ya. Nah, sekarang makanya jangan mengganti bohlam yang bermasalah atau storing. Nah, nanti akan menyusahkan Anda. Indikator warning nyala, ini itu. Indikator warning nyala, Anda mesti ke bengkel, ke Auto 2000 atau ke mana, ke Tunas, ke Plaza untuk meriset, Anda dicas biaya. Belum apa-apa aja, udah biaya pengecekan aja udah 350.000. Belum PPN, belum nanti ada masalah ini, masalah itu, Anda akan habis banyak. Ya, makanya saya merekomendasikan LED-LED yang sudah kita rekomend dan sudah feedbacknya tidak ada masalah, lebih baik dibandingkan Anda mencoba-coba beli yang di luaran. Memang di online banyak penjualan LED, pedagang LED menawarkan deskripsi bagus-bagus, tetapi kenyataannya kadang-kadang kan tidak sesuai dengan faktanya. Ya,
Bohlam ini tidak storing, pendinginan double cooper ya, double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Kipasnya juga sudah kita tes 9000 rpm ya, pendinginannya kencang sekali. Karena banyak juga deskripsi LED di penjual online RPM-nya tinggi-tinggi, tetapi nyatanya pas diukur menggunakan alat yang namanya tachometer. Ini ada alat namanya tachometer ya. Ternyata RPM LED-nya kecil. RPM itu adalah putarannya kecil ya. Jadi deskripsi sih bagus-bagus ya. Karena semua pedagang pasti akan mendeskripsikan yang bagus-bagus. Contohnya Anda ke McDonald atau Anda ke KFC, ayamnya pasti kalau di iklan gede-gede. Pas Anda beli, ayamnya kecil ya. Burgernya Anda ke McDonald gede, Big Mac. Satu jengkal mungkin ya. Dagingnya tebel ya, sausnya banyak, ini itu, rotinya juga mantap. Giliran Anda sudah beli, Anda pesan, pas Anda buka deplek ya, kecil. Nah, seperti itulah iklannya. Nah, penjual online pun sama, iklannya seperti itu. Semua ditulis bagus-bagus, tetapi kenyataannya tidak sesuai ya. Wattnya ngedrop, tulisan wattnya digede-gedein, kenyataannya tidak sesuai. RPM kipasnya ditulis gede-gede, padahal speednya rendah ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya berbicara apa adanya, jadi kalau ini 30 watt ya kita bilang 30 watt ya. Jadi ini untuk low beam, lampu dekatnya Toyota Kijang Innova Reborn tipe G, bisa langsung pasang. Tetapi kalau tipe V yang masih menggunakan reflektor yang lama, belum facelift, Anda juga bisa pakai ini. Tetapi kalau Anda yang sudah menggunakan proyektor, sebenarnya saya ada jalan untuk mengupgrade chip emitternya, tetapi kan biayanya mahal dan membuka headlamp, nah itu yang membuat ribet, bisa masuk air segala macam. Nah, ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana kita kalau menggunakan proyektor aftermarket, biled segala macam? Memang pakai biled output lebar, tetapi kita supaya terang, kita butuh padat outputnya di jalan. Permasalahannya adalah menggunakan proyektor itu outputnya tipis seperti itu. Ya, jadi bagi Anda pengguna yang menggunakan proyektor pasti outputnya tipis. Sedangkan kita mau terang itu kita butuh padat. Ya, jadi kalau Anda mau padat, Anda mendingan menggunakan reflektor saja dengan menggunakan LED. Ya, pasti outputnya akan lebih padat seperti itu. Ya, tapi memang tidak bercut off seperti proyektor. Kalau proyektor udah nggak ada obat, dia pasti ada cut off-nya, garis patternnya bagus memang. Ya, tetapi keluhannya adalah tidak terang, tidak padat. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk headlamp-nya. Nah, ini dibantu untuk fog lamp-nya. Fog lamp-nya ini adalah bohlam 3 warna ya. Ini sudah upgrade terbaru dengan pantat versi silver. Ya, bohlam ini 3 warna. Tadi bohlam headlamp ini 5500 Kelvin. Putih ke kuning. Nah, sedangkan bohlam ini yang ditaruh di fog lamp-nya bisa 3 warna. Bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi bisa 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, bisa 3000 Kelvin. Bohlam ini udah sangat-sangat, Anda beli perpaduan ini udah sangat-sangat pasti mobil Anda kinclong. Ya, saya jamin. Kenapa? Karena Anda mau jalanan hujan, kabut, jalanan basah, Anda mau kemanapun, udah pasti tembus lah. Ya, buat Anda yang mau mudik Trans Jawa karena ini di bulan puasa ya, selamat beribadah puasa, menjalani ibadah puasa. Nanti Anda mau mudik, nah persiapkan mobil Anda dengan lampu yang kinclong ya. Nah, ini warnanya putih kuning, kuning. Nah, ini bohlam bisa berubah warna dengan cara bagaimana mengubah warnanya adalah dengan memainkan saklar fog lamp lampu yang bagian cincin, bagian yang dalam. Anda nyalakan dia akan warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi dia akan putih kuning. Anda matikan, nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi kuning. Jadi cara ubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar on off lampunya, fog lamp-nya ya. Karena ini kan dipasang buat fog lamp. Bohlam ini ada 2 buah chip. Karena dia bisa berubah warna, karena dia bohlamnya ada 2 buah chip, ada chip kuning dengan chip putih. Nah, chip kuning akan menghasilkan warna kuning, chip putih akan menghasilkan warna putih. Kalau dinyalakan dua-duanya, bisa warnanya menjadi putih kuning. Nah, makanya kenapa bisa putih, putih kuning, dan kuning. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak saya nggak mau 3 warna, saya mau 2 warna aja. Tanggung dong bro, ya.
tanggung. Ya, mendingan satu beli langsung 3 warna dibandingkan 2 warna, karena masing-masing warna itu mempunyai tugas sendiri-sendiri. Putihnya untuk jalanan kering, kuningnya untuk jalanan kabut, hujan atau jalanan basah. Putih kuningnya itu Anda bisa nyala juga pas pada saat misalnya Anda butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan putih kuningnya karena di mode putih kuning paling terang karena 2 buah chip yang nyala. Ya, seperti itu. Nah, Anda juga bisa menaruh chip putihnya di bawah atau chip kuningnya di bawah. Jadi ini bolam adjustable, bisa diputar. Anda mau masang begini atau Anda mau masang begini. Nanti ada hubungan dengan output sinarnya. Saya rekomendasi adalah masang begini, kuning chipnya di bawah. Supaya sorotan kuning lebih jauh, ya. Tapi kalau Anda mau memasang chip putihnya di bawah supaya sorotan putih lebih jauh, ya no problem, ya. Karena ini adjustable, jadi menurut Anda yang bagaimana yang Anda suka tinggal jalani. Yang penting adalah bolamnya adjustable, dan bolam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Yang pasti tidak ada error warning. Ya, kalau error warning sudah muncul di mobil Anda, ribet. Contohnya kemarin terakhir kasus mobil Pajero, setelah dia ganti lampu LED tidak tahu ganti di mana, tetapi dia ABS-nya nyala terus. Dia bawa ke dealer dari lampu. Nah, dia datang ke saya, lampunya, fog lamp-nya dicopot, nggak tahu pasang di mana, memang normal. Jadi bawa ke dealer, indikator ABS nyala. Dealer bilang nggak ada masalah dengan ABS-nya. Jadi nggak ada solusi. Nah, orang tersebut WhatsApp saya. Saya ganti lampunya dengan ini, akhirnya normal, ABS-nya tidak nyala. Padahal dealer pun tidak bisa kasih solusi loh. Ya, indikator ABS nyala, dia hanya bilang mobilnya kalau mau kita cek harus nginap. Dia mau bongkar tuh sistem pengeremannya karena sensor ABS-nya indikator ABS-nya nyala. Padahal cuma sepele gara-gara lampu tuh. Nah, makanya kenapa banyak dealer mobil ya lebih baik dia bilang begini, Anda modifikasi garansi hangus. Karena kenapa ya? Ada hal-hal seperti itu gitu loh. Makanya karena di luaran itu banyak barang-barang yang tidak sesuai prosedurnya, storing lah, inilah, itulah, ya. Akhirnya bisa mengganggu sistem kerja mobilnya tersebut. Contohnya ya indikator ABS itu nyala. Ini Pajero loh, ya, Pajero. Kadang-kadang mungkin kalau kita berbicara Anda tidak percaya, tapi kalau Anda sudah mengalami pasti Anda pusing 7 keliling, ya, seperti itu. Oke, bolam ini paling terang ya, kelas 3 warna. Bolam ini juga kita akan men-setting dia punya delay sama. Jadi banyak orang di luaran berbicara ngapain beli bolam 3 warna, sering error. Betul, saya akui ya bisa error. Kenapa bisa error? Errornya itu adalah sebelah kiri warna putih, sebelah kanan warna kuning. Nah, itu kan error namanya. Ya, jadi warnanya tidak sama. Nah, kenapa bisa tidak sama? Karena bolam ini memiliki delay yang berbeda. Karena kan cara mengubah warna itu dengan mematikan menyalakan. Nah, mematikan menyalakan dia harus ganti mode. Ya, harus ganti mode. Nah, kalau Anda terlalu cepat mematikan menyalakannya, kalau delaynya dia tidak bisa terima, jadi akan error. Jadi dia menganggap bahwa yang sebelah sudah mengganti warna karena dia misalnya LED-nya delay cepat, yang ini delay lambat, jadi nggak sinkron. Nah, nggak sinkron begitu jadi belang. Nah, makanya LED ini kita jual, kita akan samakan delaynya, kita sinkronkan dengan alat yang menggunakan namanya timer. Kalau Anda rajin nonton video YouTube saya, di video-video sebelumnya saya sudah sering bahas pelan-pelan ya mengenai alat timer tersebut untuk men-setting delay. Jadi kita menjual barang ini adalah delaynya supaya kita samakan, supaya error itu minimal ya. Jadi saya akui memang bisa error, tetapi kalau delaynya sama aman. Seperti itu. Dan bolam ini bisa reset ya. Jadi makanya kadang-kadang ada orang bilang, jangan beli di si Jungki, juragan lampu mahal, beli aja di toko lain ini itu. Ya monggo, nggak masalah, karena tiap-tiap orang kan mempunyai tingkat keuangan yang berbeda-beda. Tapi kalau Anda percaya dengan review saya ini, ya Anda silakan order. Jika Anda merasa ragu, ya nggak usah order, itu aja. Ya, barang ini ada garansinya, rusak tukar baru, dan versi yang terakhir ini kita sudah upgrade di kipasnya, makanya ini warnanya silver. Ya, bolam ini real 30 watt. Bolam ini real 30 watt tidak ngedrop ya. Untuk fog lamp Toyota Innova Reborn ya. Tipe G, tipe V, untuk tipe Q, untuk yang
Innova Reborn yang lama masih bisa. Tetapi kalau yang udah facelift, kadang-kadang bawaan pabriknya sudah menggunakan LED, fog lamp-nya sudah LED juga, Anda harus mengganti rumah fog lamp-nya menggunakan yang tipe G. Ya, seperti saya sudah bahas di awal. Bolam ini berpendingin double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Tinggal colok soket, Anda colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Ya, pemasangan juga sangat-sangat PNP, tidak ada ya potong-potong kabel. Bolam ini bayangan gelapnya kecil, ya. Ini sudah menggunakan chip keramik, chip dempet, bukan chip yang biasa di solder dempet, tetapi memang chip keramik. Bawaan pabriknya adalah dempet, ya, seperti itu. Oke ya, cukup ya. Jadi ini satu paket untuk Toyota Kijang Innova. Headlamp-nya Cree double cooper PCB, fog lamp-nya 3 warna juga double cooper PCB. Ya, pemasangan PNP. Jika Anda mau order barang ini harga paketan, ya silakan WhatsApp saya di 089826938338. Anda bisa transfer BCA, kita kirim menggunakan CNT, si cepat atau apapun yang Anda request. Atau Anda bisa order juga di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, silakan nanti WhatsApp saya kasih linknya. Memang kalau beli di online shop agak lebih mahal, kenapa? Karena kita di-charge oleh marketplace tersebut. Contohnya misalnya kalau di Tokopedia 1 juta itu sekitar 30.000. Jadi kalau barang 2 juta itu sekitar 60.000. Di Shopee lebih mahal, ya di Bukalapak lebih murah. 1 juta itu kalau nggak salah sekitar 25.000 di Bukalapak. Kalau di Shopee 1 juta itu saya bisa kena cas sekitar 60.000 ya. Saya nggak tahu bagaimana hitungannya, tetapi intinya kalau beli di marketplace lebih mahal lah, ya karena ada potongan, ada biaya charge itu. Tapi kalau Anda mau lebih murah, ya Anda bisa langsung transfer ke BCA tanpa ada biaya-biaya admin-adminan lah, ya. Nah, kalau buat Anda yang ragu ya Anda bisa beli di online shop saja. Anda mau pasang LED ini, Anda bisa datang ke workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Ya, silakan WhatsApp 089826938338 ya. 089826938338. Oke, terima kasih.